Universitas Ibnu Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ayat-ayat konsumsi dari matkul tafsir tematik, dan pemaparan materinya sebagai berikut. Baik, konsumsi merupakan bagian dasar dalam kehidupan manusia. Sejak awal penciptaan, manusia dikaruniai untuk memilih dan mengelola makanan serta minuman sebagai kebutuhan pokok. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, akan tetapi ada untuk bernilai sebagai ibadah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang mana di dalamnya banyak sekali berbicara tentang ayat-ayat konsumsi, baik untuk makanan ataupun minuman. Secara umum, konsumsi dalam Islam adalah bentuk pemanfaatan nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia untuk diolah menjadi suatu perkara yang baik. Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat konsumsi bukan hanya sekedar dari material, akan tetapi dari segi sosial dan lain sebagainya. Konsumsi dalam Al-Quran itu tidak hanya berpatokan secara hukum, yang mana hanya hukum halal, akan tetapi masih mengingatkan dari bentuk thayyib dari hal konsumsi tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka itulah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran sangat memperhatikan daripada segi makanan, tidak hanya secara hukum yaitu halal, akan tetapi secara thayyib. Di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata-kata thayyib ini adalah bersih, bergizi, dan tidak menyakiti fisik ataupun psikis. Maka dari itu Al-Quran sangat teliti, sangat peduli terhadap apa yang dikonsumsi oleh manusia untuk kesehatan masing-masing manusia sendiri. Contoh daripada halalan thayyiban yaitu halal daripada barangnya, dan thayyib juga terhadap mengkonsumsinya. Kalau misalkan hanya menggunakan kata halal akan tidak thayyib, maka itu tidak dianjurkan oleh Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah tadi menjelaskan di ayat 168, halalan thayyiban, kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang legalitasnya itu halal dan juga thayyib bagi diri kita. Lalu prinsip-prinsip konsumsi dalam Al-Quran yaitu
Yang pertama adalah halalan thayyibah. Kita harus mengkonsumsi, yang pertama syarat yaitu halalan thayyiban. Sudah pasti dan sudah dijelaskan pemaparan sebelumnya. Lalu yang kedua ada wasatiyah. Maksud dari wasatiyah ini tidak israf dan tidak tabzir, tidak berlebihan dan tidak mubazir. Lalu yang ketiga adalah untuk syukur dan beribadah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum diniatkan untuk menggairahkan kita dalam hal beribadah apapun, dalam hal kegiatan apapun, dalam situasi apapun. Lalu yang keempat, etika sosial. Etika sosial ini kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, tentang konsumsi. Apabila tetangga kita tidak, atau teman kita atau kerabat kita tidak bisa makan, maka disitulah kita niatkan untuk beretika dalam hal konsumsi. Kita berbagi makanan. Di dalam riwayat Bukhari itu dijelaskan apabila tetangga itu hak-hak sesama tetangga. Salah satunya iza tabakta marqatan fa'akthir ma'aha ta'ahad jiranaka. Baik. Jadi Al-Qur'an itu sangat mengatur diri manusia, sangat mengatur kehidupan manusia dari segi konsumsi, hal yang mendasar. Bukan hanya sekedar halal haram saja, akan tetapi dari segi etis, realita kehidupan dan sosial, Al-Quran sangat mengajarkan sampai bagian hal kecil seperti itu. Maka dari itu, Al-Quran sangat menjawab bagi kehidupan yang relevan modern dari segi yang sangat sepele seperti ini. Maka dari itu, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada bagusnya itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.